Kami mengucapkan salam. Salam Bapak Ibu. Shalom. Salam. Kami juga ingin menyapa Bapak Ibu yang bersama dengan kami dapat beribadah di YouTube maupun di Facebook GBI Tarutung Kota maupun lewat radio di gelombang 107,7 FM. Saat ini kami percaya setiap kita sudah merindukan hadirat Tuhan dan kita siap-siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan Bapak Ibu, kita sapa sebelah kita dengan salam sehati. Katakan salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami sungguh melimpah dengan syukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Pada hari ini Tuhan, kami masih beroleh kesempatan di ibadah yang kedua ini Tuhan. Di akhir bulan yang ke-6 di tahun 2020 ini. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan di rumah-Mu. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Sebab kami boleh menyanyikan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Itulah yang melimpahi kami dengan kasih dan karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau beria-ria di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya lawatan-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kami, bahkan di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Saat kami memuji menyembah Tuhan, pintu surga-Mu terbuka di tengah-tengah kami Bapa yang baik. Kami mau nyanyikan syukur kami dengan segenap hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Sungguh banyaklah yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Banyaklah yang Kau lakukan.
atas kehidupan kami. Sungguh perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kami Tuhan. Dan tidak ada Allah yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh tak terbatas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau terus memelihara kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bersyukur lebih lagi di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah Bapa yang mulia. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Terima kasih Tuhan, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Katakan lagi dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari terima kasih. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra. Biarlah setiap kebaikan-Mu Tuhan
Boleh kami nikmati dalam hidup kami Bapa. Kami kecap dalam hidup kami Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa.
nyanyian yang mengalir dari hati kami, nyanyian sembah, nyanyian syukur di hadapan-Mu, ya Allah yang hidup. Biarlah kebaikan-Mu, anugerah-Mu Kau limpahkan dalam hidup kami. Bagi kami Tuhan, nama-Mu ditinggikan selama-lamanya. Syukur Tuhan. Haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, Raja segala
Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Di atas pujian penyembahan kami saat ini, pagi ini Tuhan, Engkau bertahta, Engkau bersemayam. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan. Kami percaya ketika hadirat-Mu memenuhi umat-Mu ya Bapa. Segala sesuatu Engkau pulihkan ya Tuhan. Yang lemah berkata kami kuat. Yang miskin berkata kami kaya. Yang kekurangan saat ini Tuhan Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Yang putus asa, yang hilang pengharapan, sekarang mereka akan menjadi bangkit. Bangkitlah umat Allah, bangkitlah, jadilah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab itu janji-Mu ya Tuhan bagi umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa Indonesia. Salam Indonesia, salam Indonesia. Salam Sumatera Utara, salam Tapanuli Utara, salam Tarutung. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Bangsa Indonesia, bangsa yang maju. Bangsa kami Tuhan Engkau akan cukupkan ya Bapa. Bahkan bangsa Indonesia akan bangkit. Bangkitlah Indonesia, bangkitlah umat Allah. Dari Sabang sampai Merauke. Saat ini Tuhan kami lepas damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat-Mu Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh umat-Mu bahkan kami saat ini Tuhan, kami kuat, kami tetap bertahan, kami tetap setia karena kami punya Allah yang besar, Allah yang terus akan memegang kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan kecewa, bahkan kami tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi kami tetap mau taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Berkati ya Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo. Dari pusat sampai ke daerah. Hikmat-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk membawa bangsa kami Tuhan. Keluar daripada krisis akibat COVID-19 ini Tuhan. Bantu hamba-Mu Tuhan. Untuk memberikan solusi. Bahkan kebijakan yang diambil. Biarlah itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gubernur kami, berkati bupati kami Nixon Nababan. Biarlah setiap keputusan mereka Tuhan, itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pembina rohani kami, yang terus berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Buat Bapak Nikono Toharjo yang ada Jakarta, buat Bapak Yonan, buat Bapak Edi Praino yang ada di Medan. Terkhusus Tuhan buat hamba-Mu di tempat ini. Pak Gunawan Pangabean, berkati hamba-Mu ini Tuhan. Jagai mereka dimanapun saat ini mereka berada. Penyertaan-Mu, bahkan hikmat dan visi dan misi daripada-Mu. Lebih-lebih lagi Tuhan, Kau curahkan bagi hamba-hamba-Mu. Bahkan keluarga besar hamba-hamba-Mu ini Tuhan dimanapun berada. Semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa Tuhan buat umat-Mu dimanapun saat ini berada. Baik itu menonton melalui live streaming maupun berada di tempat ini Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ke depan Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas umat-Mu. Engkau akan bukakan pintu surga bagi umat-Mu Tuhan. Bahkan umat-Mu Tuhan, apapun yang dikerjakan umat-Mu, jadikan berhasil dan beruntung. Dijauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, malapetaka, bahkan virus COVID-19 tidak akan mendekat kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau beria di hadapan-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi-Mu hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Bersama saya katakan amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
segenap hidupku persembahkan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dan ini setiap hidup kami yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Pakai setiap kami, dan Engkau yang menuntun kami untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang sukses sesuai dengan keinginan kami, tetapi kami ingin menjadi seorang yang sukses sesuai dengan keinginannya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Engkau yang menyertai kami dan Engkau yang memelihara kami di hari-hari ini sedemikian rupa, sehingga kami Tuhan dapat datang kembali ke rumah Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun yang baik untuk kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami dan Engkau sangat baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah kami yang tetap senantiasa memimpin kami dalam roda dan kebenaran-Mu. Kau berikan hati seorang murid kepada setiap kami untuk kami dapat bersama-sama belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan shalom bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu. Saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ini perdana saya memberitakan firman Tuhan di era new normal sekarang ini. Dan saya yakin dan percaya kita siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat atau kita review ulang daripada Tuhan Yesus yang datang kembali ke dunia ini. Dan Tuhan Yesus menyampaikan banyak sekali pengajaran kepada pengikut-pengikutnya. Termasuk Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk dapat menjadi orang yang bisa berdoa. Amin Bapak Ibu. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Ya, dalam Lukas 11 ayat pertama hingga ayat ke-13. Di situ kita akan lihat bagaimana Yesus mengajarkan banyak orang tentang yang namanya doa Bapa kami. Kalau misalnya kita lihat Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu merupakan sebuah ungkapan Tuhan mengajarkan kita untuk kita dapat memberikan sebuah status yang agung, sebuah status yang maha tinggi kepada Bapa kita yang ada di surga, Bapa kita yang kudus. Nah, itu kita memberikan sebuah status kepada Tuhan kita. Bagaimana status antara kita dengan Tuhan kita bukan adalah sebuah status antara umat dengan Tuhannya, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita berdoa sama seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Kita memanggil Dia dengan sebutan yang namanya Bapa. Supaya apa? Kita mempunyai relasi yang cukup dekat dengan Tuhan kita. Bukan kita menjadi orang yang pribadi yang mempunyai relasi dengan Tuhan kita adalah sebagai dengan seorang pribadi atau seorang umat dengan Tuhannya. Bagaimana menghormati Tuhan dengan sedemikian rupa? Ya, karena kita harus menghormati Tuhan kita adalah sebagai seorang Tuhan. Kita harus datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan harus dengan penuh rasa hormat. Tetapi di dalam hal komunikasi Tuhan mengajarkan atau Tuhan menuntut kita untuk kita menganggap Dia sebagai Bapa. Siapa kita yang ada di dunia ini yang tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapa? Semua kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Bapa. Mungkin ada beberapa di antara saya nggak dekat dengan Bapak saya yang ada di dunia ini. Oh, enggak. Orangnya begini, saya tidak setuju dengan Bapak saya. Oke, mungkin Anda mempunyai pandangan atau Anda mempunyai gambaran Bapak yang agak-agak kurang baik di muka bumi ini. Tetapi satu hal, Tuhan inginkan kita mempunyai gambaran Bapa yang baik yang ada di surga. Kenapa Anda mempunyai hubungan atau tidak mempunyai yang namanya komunikasi atau gambar Bapa yang baik di muka bumi ini? Itu adalah pekerjaan si iblis untuk Anda bisa mempunyai hubungan yang rusak dengan Bapa Anda di dunia. Sementara Anda mempunyai hubungan yang rusak dengan Bapa dunia, Anda juga otomatis akan mempunyai hubungan yang rusak dengan Bapa yang ada di surga. Karena apa? Gambaran seorang Bapa di hadapan kita itu rusak. Dan sewaktu kita berdoa memanggil Dia dengan sebutan Bapa, susah. Karena apa? Agak risih mulut saya ngomong Bapak.
Karena apa? Bapak saya nggak baik. Tetapi Tuhan ajarkan kita bahwa Bapa kita yang ada di surga adalah Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian ada masuk ke dalam sebuah doa permohonan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lukas 11 ayat yang ketiga. Tolong slide-nya. Oke, di situ dikatakan tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita yang bernama Lukas 11 ayat ketiga. Slide-nya saja. Ya, Lukas 11 ayat ketiga. Di situ dikatakan bahwa berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, Bapak Ibu, jujur, di era-era pandemi seperti ini, kita banyak sekali fokus dengan yang namanya doa seperti yang ada di atas. Sebelum pandemi datang, kita mungkin nyaman, kita mungkin bisa melakukan pekerjaan kita mungkin bisa dapat yang namanya pendapatan kita secara reguler, ataupun kita memperoleh yang namanya pendapatan kita sesuai dengan apa yang kita olah, sesuai dengan apa yang kita bisniskan, supaya kita dapat memperoleh yang namanya nafkah yang cukup setiap hari, atau boleh dikatakan lebih daripada cukup setiap harinya. Tetapi di dalam pandemi ini, di masa-masa memasuki pandemi ini, ada banyak orang menjerit hari-hari ini. Kemarin saya cek update terbaru. Sejak masa COVID-19 memasuki yang namanya Indonesia, tercatat bahwa ada sekitar 7 juta orang kehilangan pekerjaan. 30%-nya itu semua di PHK, sisanya 70% mayoritas itu semua dirumahkan. Ya, bedakan PHK sama dirumahkan. PHK pemerintah mungkin PHK ada pesangon dikit, ada mungkin pengganti gajinya sedikit diberikan. Tetapi kalau dirumahkan itu artinya stop bekerja tanpa ada imbalan. Yang bagaimana sehari-hari perekonomian berjalan sebagaimana, tetapi semua seluruh dunia global saat ini sedang dilanda yang namanya masalah dalam hal kesehatan dan berpengaruh ke dalam hal masalah perekonomian. 7 juta lebih orang kehilangan pekerjaan. Saya tidak tahu apakah dari 7 juta orang ini adakah dari antara kita. Saya harap tidak. Saya harap kita hingga sejauh ini Tuhan pelihara kita dengan berkecukupan. Amin Bapak Ibu. Nah, 7 juta orang kehilangan pekerjaan artinya banyak orang menderita yang namanya kekurangan, banyak orang yang namanya kehilangan yang namanya pekerjaan dan kehilangan yang namanya pendapatan. Nah, padahal kalau misalnya Tuhan katakan dalam Lukas 11 ayat ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Pandemi ada bukan berarti karena Tuhan tidak sayang kepada kita, tetapi pandemi ini Tuhan izinkan supaya kita dapat belajar dengan segala sesuatu yang telah terjadi. Dulu orang saling berdekatan, salaman. Sekarang orang tidak bisa lagi yang namanya salaman. Ya kan? Orang dulu bebas, have fun, kesana kemari, bebas berkeliaran kesana kemari. Sekarang ini kita harus dirumahkan. Semuanya belajar dalam sebuah era atau masa atau dimensi yang baru. Di mana kita belum terbiasa dengan yang namanya sebuah kenormalan yang baru ini. Nah, kita akan belajar. Apa maksud daripada Tuhan Yesus? Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Boleh dikatakan sebelum era pandemi ini banyak orang, maaf saya tidak menuduh kita semua yang dalam ruangan ini, tetapi mayoritas banyak orang boleh dikatakan mempunyai sifat yang namanya serakah. Ya, tidak cukup dengan kata cukup. Ya. Tidak puas dengan sesuatu hal yang mungkin dalam keadaan yang namanya cukup. Kalau sudah ada satu, pengennya dua. Sudah dapat yang namanya berkat Tuhan yang begini, pengennya yang lebih lagi. Padahal Tuhan katakan dalam doa permohonan pertama sekali disebutkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Oke, next. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang.
Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Tidak usah kita banyak melihat kiri dan kanan Bapak Ibu. Kita lihat saja dengan apa yang ada di sekeliling kita. Atau mungkin kita bisa lihat setiap hari. Kita lihat banyak orang atau pribadi yang tidak pernah puas dengan apa yang diperolehnya. Sudah dapat ini, pengen yang sana. Sudah memperoleh yang namanya banyak keuntungan dari sini, oh pengen raup lagi dari sana. Tidak pernah muncul kata yang namanya kata puas. Padahal firman Tuhan katakan, pengkhotbah katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah yang kita sudah kumpulkan selama ini dengan jerih payah kita, apakah kita jamin besok itu masih ada? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin ada atau tidak. Apakah kita bisa menjamin apa yang terjadi pada besok harinya? Tidak. Hari esok bukanlah milik kita. Perhatikan, hari esok bukan milik kita. Tetapi hari esok itu sepenuhnya di bawah kendali Tuhan, dan dialah yang mempunyai hari esok. Banyak orang yang sangat khawatir dengan apa yang terjadi hari esok. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apa yang akan kami pakai untuk hari besok. Tapi satu hal kita yakin dan percaya, next, hari esok bukan milik kita, tetapi sepenuhnya di bawah kendali Tuhan. Dialah yang mempunyai hari esok. Jadi satu hal Bapak Ibu yang kita percaya, bahwa apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan ingin kita supaya kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berhenti untuk khawatir, berhenti untuk menjadi seorang pribadi yang cemas. Amin Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat Amsal 27 ayat pertama. Amsal 27 ayat pertama, di situ dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Banyak orang hari-hari ini serakah, banyak mengumpulkan dengan apapun segala macam cara untuk mengumpulkan yang namanya perbendaharaannya, untuk mengumpulkan yang namanya dibekalnya dengan alasan supaya ada hari esok. Kita ambil simple, contoh ringan saja. Ibu-ibu yang ada di sini, semua pasti pernah ke pesta, ya kan? Iya, pesta. Contoh simpel saja, ya. Saya tidak menganggap Bapak Ibu, ibu-ibu serakah, enggak. Ibu-ibu sering ke pesta. Saya mau tanya Bapak Ibu, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu kalau ke pesta, apalagi orang Batak, kalau makanan sudah datang, ayo, lebih memilih mana? Makan dulu atau plastik dulu? Ayo, bukan ibu-ibu ya, yang cewek-cewek juga kadang, atau bahkan yang bapak-bapak seperti saya juga mungkin ada, ya kan? Mungkin lebih mengutamakan yang namanya plastik dulu. Alasannya simple. Supaya ada makanan anakku di rumah. Oke. Piring pertama masuk plastik. Kemudian datang lagi. Siapa lagi yang belum kebagian? Tangan lagi, masuk. Datang piring yang kedua. Ambil lagi plastik kedua, masuk. Untuk apa lagi? Anak saya yang kedua. Jadi kalau ada 11 anaknya di rumah berarti 11 piring. Baru yang terakhir baru dia makan. Itu pun hanya setengahnya, masuk lagi ke plastik. Alasannya apa? Saya ada peliharaan di rumah. Jadi pergi ke pesta dengan tas yang bobotnya mungkin nggak penuh yang belum full 1 kilo, pulang dari pesta, saya yakin dan percaya lebih dari 5 kilo itu ada. Ini contoh simple ringan dengan alasan apa? Supaya ada nanti. Ya, supaya ada nanti. Tapi satu hal, Tuhan ajarkan kita, berilah makanan kami setiap hari itu makanan kami yang secukupnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau makanan yang secukupnya,
Apakah kita, logika seperti ini Bapak Ibu, manusia, kalau Anda ingin mengumpulkan segala sesuatu untuk hari esok, dan Anda mengkhawatirkan hari esok, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, saya mau tanya, logika, apakah kita dapat makan makanan untuk 1 minggu ke depan hanya dengan sekali makan? Bisa Bapak Ibu? Apakah Anda dengan sekali makan bisa langsung tahan untuk 1 minggu ke depan? Bisa? Enggak. Apakah dengan sekali tarik nafas Bapak Ibu bisa bekalnya untuk 1 minggu ke depan? Enggak. Banyak orang khawatir akan hari esok. Kalau engkau khawatir dengan hari esok, kenapa enggak bernafas saja sering-sering mungkin untuk hari ini, supaya engkau ada bekal untuk besok bernafas. Kalau tiba-tiba oksigen tidak ada lagi di dunia ini. Kalau engkau khawatir akan hari esok, kenapa tidak kau makan saja makanan dalam sekali hap untuk engkau dapat bertahan selama 1 minggu ke depan? Bisa? Enggak bisa. Tuhan ajarkan kita di dalam doa Bapa kami, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini mempunyai makna kita tetap bergantung kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di masa-masa seperti ini mau tidak mau kita harus bergantung kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kita banyak bergantung kepada yang namanya bantuan, mungkin dari pemerintah, BLT, seberapa lama pemerintah bisa sanggup menolong kita tiap bulan? Kalau Anda bergantung terhadap sembako yang dibagi oleh gereja-gereja, sembako yang dibagi oleh LSM-LSM, atau sembako yang dibagi oleh orang-orang yang bermurah hati di masa-masa pandemi ini, seberapa lama itu bisa bertahan? Kalau itu yang menjadi andalan kita, satu-satunya yang menjadi andalan kita, itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi hari esok? Kita tidak tahu, tetapi yang kita tahu, Tuhan pegang kendali untuk hari esok, dan Tuhanlah yang empunya hari esok. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, kita akan masuk ke dalam sebuah ayat dalam Ratapan 3 ayat ke-22 hingga ayat ke-23. Di situ dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ternyata berkat Tuhan itu sudah disediakan setiap pagi. Makanya Bapak Ibu, setiap pagi Anda bangun, jangan lupa untuk mengucap syukur. Karena apa? Berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan kepada setiap kita. Berkat Tuhan, Tuhan sudah sediakan hari itu, baik itu makanan kita, baik itu apa yang menjadi konsumsi kita, baik apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Nah, satu hal kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu hal, apa yang sedang dia inginkan atau apa yang sedang dia butuhkan dalam kehidupan yang sedang galau, atau mungkin sebuah kondisi membuat dia menjadi seolah-olah tidak enak, yang dia depend on God, yang dia sepenuhnya bersandar atau dia selalu istilahnya mengandalkan Tuhan satu-satunya. Nah, kita akan belajar dari seorang yang bernama Abraham. Abraham, Bapak Ibu tahu kisahnya seorang Abraham. Abraham menantikan yang namanya seorang anak yang sekian puluh tahun Tuhan sudah berjanji engkau akan mempunyai keturunan. Tetapi sekian puluh tahun baru Tuhan genapi sehingga dia mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Dan Ishak, sewaktu Ishak sudah bertumbuh dan bertumbuh, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Abraham taat, dia taat. Dan sewaktu dia pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak anaknya, bayangkan galaunya hati seorang Abraham selama perjalanan. Haruskah mati anakku ini di tanganku? Sudah lama ini ku nantikan. Dan ini janji Tuhan. Kok Tuhan minta balik lagi? Aneh loh. Contohnya kita menang sebuah kuis, hadiahnya 1 juta rupiah. Kita dapat 1 juta rupiah. Oh senang, tiba-tiba pihak panitia kan, sini balikin 1 juta. Kita dapat apa? Kita dapat zong doang.
Dapat, kecewa? Kecewa. Apakah Abraham kecewa? Dia enggak pernah kecewa. Kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22, di situ ayat 14, di situ dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini adalah sebuah ayat bagaimana Abraham mengalami yang namanya sebuah keadaan yang tidak enak. Waktu Abraham pergi ke gunung, tempat di mana Ishak akan dipersembahkan, Ishak nanya di tengah jalan, "Bapak, kayu ini sudah ada saya pikul, api juga sudah ada, mana domba yang akan kita persembahkan?" Apa yang dikatakan oleh Abraham? Ayat yang ke-8. Ayat ke-8, di situ dikatakan, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagiku anakku. Nah, Allah menyediakan. Nah, menyediakan, kata menyediakan di situ dalam bahasa Ibrani, teks aslinya dalam bahasa Ibrani itu adalah har-ra'ah. Har-ra'ah ini mempunyai arti melihat atau see. Dalam terjemahan asli, itu artinya Tuhan melihat kita. Abraham meyakinkan kepada Ishak anaknya, waktu Ishak mana dombanya, itu berbicara tentang kebutuhan mereka saat itu. Tetapi Abraham katakan, Tuhan lihat kita, Tuhan pasti sediakan. Secara logika, kenapa memerlukan yang namanya penglihatan daripada Tuhan melihat kita, supaya Tuhan sediakan? Saya mau tanya, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, sewaktu anak kita lapar, ya, lapar, dan kita lihat dia sedang pegang piring kosong, dan kita melihat dia sedang lapar dan pegang piring kosong, Bapak Ibu cuma melihat doang kah? Saya yakin dan percaya seorang orang tua yang baik, yang sayang sama anaknya, dia akan ambil, dia akan usahakan makanan, dia akan isi piring anaknya sehingga anaknya bisa makan. Demikian juga Tuhan, sewaktu Tuhan melihat kita sedang membutuhkan sesuatu, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tetapi Dia akan menyediakan kepada setiap kita. Kalaupun kita tidak meminta. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, lihat anaknya pergi ke dapur, kemudian ambil piring. Ibu-ibu pasti sudah tahu, mau makan apa nak? Itu nasi sudah ada di sana mama masak, itu juga ikan sudah ada ya, makan ya, ambil di situ. Pasti seperti itu. Dan sewaktu Tuhan melihat kita, sudah melihat hati kita ini, menyediakan piring yang kosong siap menyambut daripada berkat Tuhan, Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan, tanpa pun kita harus meminta-minta kepada Tuhan. Abraham dia tidak pernah meminta-minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik bagi seorang Abraham. Bapak Ibu bisa melihat nanti kisahnya dalam Kejadian 22 ayat pertama hingga ayat ke-11. Nah, kita akan melihat bagaimana next Abraham sanggup untuk menarik perhatian Tuhan. Yang pertama, Abraham dalam ayat yang kelima, Abraham berkata kepada penjaga-penjaganya atau pembantunya, di situ dikatakan, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang pertama, poin yang pertama, apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga Tuhan dapat menarik perhatian atau hati Tuhan dapat tertarik untuk melihat seorang Abraham. Yang pertama, seorang Abraham dia memfokuskan semuanya ke dalam sebuah kegiatan sembahyang, penyembahan. Sewaktu masalah datang, sewaktu kebutuhan sedang diperlukan, Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Penyembahan. Sembahyang kepada Tuhan kita. Waktu Tuhan sedang disembah, mau tidak mau, mata Tuhan akan menuju kepada kita. Ada anak saya sedang samperin saya, ada apa ya?
waktu Tuhan melihat kita, Dia melihat apa yang kita butuhkan. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh seorang Abraham? Yang kedua, seorang Abraham memiliki kesediaan untuk mengorbankan sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Abraham rela memberikan apa yang Tuhan minta dari dia. Mungkin banyak di antara kita yang mempunyai pengertian Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tuhan, Dia yang menyediakan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan saya. Tetapi perhatikan, kalau kita hanya fokus kepada Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan, lama-lama kita bisa kecewa sama Tuhan. Karena apa? Sewaktu kita membutuhkan sesuatu, waktu kita sedang berdoa ke dalam sebuah satu hal yang kita sangat inginkan dan butuhkan, tetapi Tuhan tidak jawab, kita bisa kecewa. Mungkin orang-orang muda berdoa, Tuhan saya minta jodoh. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, hingga 10 tahun, jodohnya gak muncul. Tanda-tanda pun tidak ada. Kecewa sama Tuhan? Kalau orang yang hanya melihat Tuhan sebagai Tuhan yang menyediakan, bisa kecewa karena apa? Mananya katanya Tuhan menyediakan, kok Tuhan gak menyediakan? Bukan salah Tuhan yang tidak menyediakan kepada kita Bapak Ibu, salahnya kepada kita. Kenapa kita tidak mempunyai daya tarik di mata Tuhan, sehingga mata Tuhan tidak tertuju kepada kita. Tetapi sewaktu kita mempunyai daya tarik tersendiri kepada Tuhan, dan mata Tuhan tertuju kepada kita, tanpa minta pun, Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Kalau yang pertama tadi penyembahan, yang kedua, kesediaan untuk mengorbankan sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Apa yang Tuhan minta kepada kita? Waktukah? Hartakah? Tenaga kitakah? Waktu kita memberikan itu dengan rela hati kepada Tuhan. Sama seperti Abraham, dia rela memberikan anaknya. Tuhan melihat Abraham. Ketika Tuhan meminta waktumu, hartamu, tenagamu, atau perhatianmu kepada yang namanya pelayanan pekerjaan Tuhan, terhadap yang namanya melayani Tuhan, waktu engkau memberikannya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tutup mata kepada kita Bapak Ibu, tetapi Dia akan melihat kita. Yang ketiga, ayat yang ke-12, Tuhan katakan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Takut ini berbicara tentang mempunyai rasa hormat akan Tuhan. Yang ketiga, hormat atau takut akan Tuhan. Ini yang kita perlu teladani dari seorang Abraham. Memasuki masa-masa new normal, memasuki yang namanya sebuah masa-masa krisis hari-hari ini. Kita tidak tahu loh besok seperti apa perekonomian, lusa seperti apa, tahun depan, 10 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kita lihat grafik yang terinfeksi virus COVID-19 bukan melandai, semakin memuncak. Biasanya kemarin 200, 300, 400, 500 setiap harinya, sekarang sudah hitungan ribuan, 1.500 sekian, 1.400 sekian, semakin memuncak. Kita tidak tahu kapan ini akan mulai berhenti. Tapi satu hal, menghadapi masa-masa sekarang ini, belajar dari seorang Abraham, 3 hal yang dia lakukan. Next, apa yang ketiga hal itu? Yang pertama penyembahan, persembahkan apa yang Tuhan minta, dan takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Demikian firman Tuhan dapat saya bagikan pada siang hari ini. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap persentuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Engkau Allah kami yang tetap senantiasa memberkati, menyediakan, dan tetap senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan Engkau tetap senantiasa memberikan setiap kami hati yang tetap senantiasa merindukan kepada Engkau. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya
setia. Saya percaya setiap kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan seluruh persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Pengumuman GB Tarutung Kota Minggu 28 Juni 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara jemaat yang datang beribadah di GB Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Pada ibadah hari ini kita akan memberikan persembahan pertama dan kedua sekaligus setelah ibadah selesai, yaitu persembahan umum, persepuluhan, pembangunan, diakonia atau ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar, yaitu pintu samping, sambil jemaat beranjak pulang dan memberikan persembahan di pintu. Kami ingatkan untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Setiap hari Menara Doa masih berjalan secara online pada pukul 18.45 WIB. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family altar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook dan radio 107,7 FM pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FA yang ada disilakan bergabung dalam ibadah ini juga. Dua puasa sementara ini masih dialihkan ke dua puasa online dari GBI Rumah Persembahan Medan pada setiap hari Sabtu jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan, kita akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah pertama pada pukul 8 WIB, ibadah kedua pukul 9.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Dan kami informasikan bahwa ibadah raya minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan, dan juga jemaat lanjut usia. Roti dan anggur perjamuan kudus dapat diambil di gereja setiap harinya atau dapat menghubungi sekretariat untuk dapat diantarkan ke rumah jemaat lanjut usia. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota, radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM, dan juga ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan dimulai pada pukul 0.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar Anda. Demikian pengumuman untuk ibadah untuk pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan kita Bapak Ibu. Mari setiap kita bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Oh
juga kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati menyertai kehidupan kita, mulai dari hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Silakan duduk terlebih dahulu Bapak Ibu, sambil kita keluar tetap menjaga jarak. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus aja, Tuhanku aja. Tetap menjaga jarak Bapak Ibu.